Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya hari ini kita sehat selalu di dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Allah berkarya melalui iptek. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, diharapkan setelah materi ini selesai, siswa dapat satu mengetahui pandangan Alkitab terhadap iptek, 2. Memahami pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 3. Mengetahui perkembangan iptek sebagai bagian anugerah Allah. Ini merupakan salah satu gambar tentang kemajuan dan perkembangan iptek pada masa kini. Setelah kita melihat dan mengamati gambar ini, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Keberadaan iptek sudah ada sejak awal kehidupan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Dan Allah sendiri adalah pendorong dan pemrakarsa lahirnya iptek. Oleh karena itu manusia memiliki daya cipta iptek, karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, serta memiliki akal budi. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 21 sampai 22. Kita akan melihat pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, mengartikan bahwa ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Sedangkan menurut Suejarno mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan timbul karena adanya dorongan ingin tahu dalam diri manusia. Jadi, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk melihat, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Baik, selanjutnya kita akan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-17, perkembangan teknologi pada revolusi industri mengalami kemajuan dalam bidang teknologi tenaga. Teknologi tenaga yaitu penggunaan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Kemudian pada abad ke-20, kemajuan iptek di bidang elektronika berkembang sangat pesat, dan hal ini dirasakan mulai dari masyarakat sederhana sampai kepada masyarakat kelas atas. Kita akan melihat beberapa pandangan Alkitab tentang iptek. Yang pertama, menurut Amsal pasal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat ini hendak mengatakan bahwa Allah menghendaki manusia agar mengembangkan diri, menambah ilmu, serta memiliki pengertian dengan memanfaatkan iptek secara baik dan tepat. Yang kedua,
di dalam Kejadian pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24, di mana hasil industri besi dan tembaga akhirnya disalahgunakan untuk membunuh. Yang ketiga, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, di mana manusia menggunakan teknologi untuk membangun suatu menara yang tinggi, namun pembangunan tersebut dilandasi oleh kesombongan dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah, sehingga Allah kemudian menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa mereka. Pada Alkitab yang berikut, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22, di mana menjelaskan bahwa Nuh dengan kemampuan akal yang dimilikinya berhasil membuat sebuah kapal untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dari ancaman air. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sikap pelajar Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang pertama, sebagai pelajar Kristen harus menyadari bahwa Allah adalah sebagai sumber pengetahuan, di mana firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hal yang kedua, sebagai pelajar Kristen tidak harus dikuasai oleh teknologi, tetapi sebaliknya justru kita yang harus menguasai dan mengendalikan semuanya itu. Di mana firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambat oleh suatu apapun. Semua kemajuan teknologi, perkembangan teknologi memang baik bagi kehidupan kita saat ini, membawa kita, mempermudah kita untuk menerima informasi, mengetahui informasi. Tetapi tidak semuanya itu baik dan berguna bagi kita orang-orang percaya, orang Kristen, orang beriman. Ada hal-hal tertentu yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita dalam jurang kebinasaan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang Kristen, kita harus menguasai teknologi dan menggunakan ini secara bijak, supaya kita juga harus bisa menjadi berkat dalam era perkembangan teknologi ini, secara khusus di dalam bagian media dan sosial. Yang ketiga, memenuhi hukum Tuhan, di mana firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 mengatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita melihat gambar ini, semua peralatan terhubung dengan internet, seperti kulkas, seperti mobil, laptop, printer, komputer, semuanya terhubung dengan internet. Yang artinya bahwa kita bisa mengontrol semuanya itu dan mengendalikan semuanya itu. Misalnya CCTV. CCTV itu kita pasang di rumah, tapi kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh menggunakan HP kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini yang dimaksud adalah ketika kita melakukan atau bermain di media sosial seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, materi kita sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.